Halo, ketemu lagi Bapak Ibu. Kita kembali ke pelatihan anti fraud, di mana saat ini adalah pelatihan untuk sesi 2 dari 4. Sesi 2 ini membahas mengenai jenis dan contoh fraud. Oke, kita masuk ke materinya. Yang pertama, 3 jenis perbuatan fraud. Perbuatan fraud itu terdiri dari apa aja sih? Yang pertama, korupsi. Merupakan perbuatan yang terjadi karena adanya kerjasama yang merugikan, termasuk di dalamnya ada penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan yang menerima penyuapan, penerimaan yang tidak sah, dan pemerasan secara ekonomi. Berikutnya adalah penyalahgunaan aset. Merupakan tindakan penyalahgunaan aset atau harta perusahaan, dan hal ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang dapat dihitung atau tangible. Jenis tindakan ini meliputi pencurian uang, penggelapan kas, dan penyalahgunaan aset perusahaan. Fraud laporan keuangan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku fraud untuk melakukan rekayasa pelaporan keuangan untuk mendapatkan keuntungan. Jenis ini meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat suatu perusahaan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan atau financial engineering dalam penyajian laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Nah, sekarang kita masuk ke jenis dan contohnya. Untuk konflik kepentingan, pertentangan kepentingan terjadi ketika karyawan memiliki kepentingan pribadi yang berbenturan dengan kepentingan perusahaan, sehingga berpotensi mengganggu objektivitas dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, pertama, skema penjualan antara perusahaan dengan keluarga, salah satu keluarga marketing. Yang kedua, skema pembelian oleh bagian purchasing ke perusahaan salah satu keluarga atau teman dari bagian purchasing perusahaan. Untuk jenis penyuapan atau bribery, penerimaan penawaran atau permohonan sesuatu dengan tujuan untuk kepentingan pribadi. Contoh, invoice kickback dari vendor. Berikutnya, terdapat kecurangan atas penawaran yang disampaikan kepada perusahaan. Untuk jenis gratifikasi atau illegal gratitude, contohnya berupa pemberian hadiah meliputi pemberian barang, uang kickback atau komisi terselubung, pinjaman tanpa bunga dan kenikmatan, serta pemberian lainnya yang diterima oleh karyawan untuk kepentingan pribadi. Untuk jenis pemerasan ekonomi, penggunaan ancaman atau kekuatan termasuk sanksi ekonomi oleh individu atau organisasi untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Hal yang berharga tersebut dapat berupa aktiva keuangan, informasi, dan lainnya. Biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuatan atau kewenangan, bisa dari dalam atau luar perusahaan, lebih dari korban. Jadi dia memiliki kekuatannya lebih dari korban, sehingga hal itu untuk menakuti atau mengancam dari korban. Contohnya, pejabat berwenang tidak akan mengeluarkan izin operasi bila tidak diberi uang. Oke, masuk berikutnya untuk pencurian kas atau thief of cash on hand, di mana pencurian uang tunai yang tersedia di perusahaan. Contohnya, paling gampang adalah pencurian uang dari kotak kasir. Jenis untuk berikutnya adalah pencurian penerimaan kas, thief on cash receipt, di mana penggelapan kas dengan cara sengaja tidak mencatat penerimaan kas. Contoh, skimming atau penggelapan atas penjualan, receivable, dan refund. Contoh berikutnya adalah cash larceny. Oke, berikutnya, kecurangan pengeluaran atau fraudulent disbursement. Pencurian melalui pengeluaran yang tidak sah. Contohnya, billing schemes itu berupa billing dari shell company atau non-compliance vendor atau personal purchase. Berikutnya adalah payroll scheme, di mana ada ghost employee, di mana employee itu sebenarnya tidak ada, tapi kita bayarkan gajinya. Komisi, compensation, dan wages. Terus berikutnya adalah expenses reimbursement, di mana dari reimbursement itu adalah miskarakteristik, overstated, fictitious, dan multiple. Contoh berikutnya adalah check tampering, force maker, force endorse, alter payee, dan concealed check, di mana dalam check itu ada uh,
dari cek palsu, dari orang yang dibuat palsu, terus dari yang dituju juga palsu. Terus untuk berikutnya adalah register disbursement, di mana di sini ada adanya false void dan false refund, di mana false void ini adalah transaksi yang di cancel, tapi ternyata masih dijalankan, sehingga uang itu masih keluar, tapi keluarnya tidak ke dalam vendor, tapi ke pihak tertentu. Berikutnya adalah penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Contohnya, penggunaan kendaraan dinas untuk mudik keluarga, penggunaan laptop kantor untuk usaha sampingan pribadi. Contohnya kurang lebih seperti itu. Dan berikutnya, untuk jenis dan contoh yang terakhir, untuk pencurian atau larceny. Pencurian atas aset yang dilakukan setelah tercatat dalam pembukuan. Contohnya, aset requisition and transfer, false sales dan shipping, purchasing dan receiving. Ini adalah transaksi yang dibuat, yang tercatat dalam pembukuan yang sengaja dibuat untuk mengelabui catatan utama perusahaan. Oke, yang berikutnya adalah jenis fraud untuk ke financial statement fraud. Di mana yang pertama adalah menaikkan pendapatan bersih atau net worth atau net income overstatement. Di mana poin ini melebihkan atau overstated pencatatan dari yang seharusnya pada laporan keuangan, laporan neraca, laba rugi, dan arus kas secara tidak wajar dan tidak didukung dengan dokumentasi atau tanpa dasar. Contoh, timing difference, fictitious revenue, concealed liability atau expense, improper asset valuation, improper disclosure. Oke, berikutnya, menurunkan pendapatan bersih, di mana menurunkan pendapatan ini melakukan secara understated pencatatan dari yang seharusnya pada laporan keuangan secara tidak wajar dan tidak didukung dengan dokumentasi. Contohnya, kurang lebih mirip di sini timing difference, tapi untuk menurunkan understated revenue, overstated liability, dan improper asset valuation. Oke, untuk materi kedua saat ini sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu, semoga dapat berguna. Terima kasih.